Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu, tanggal 18 Mei tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Ustadz Abdul Somad sudah ada 5 negara mengusirnya. Nama Ustadz Abdul Somad namanya sudah terkenal dan viral di tengah-tengah masyarakat. Terkenalnya Ustadz Abdul Somad pendukung garis keras terkait ceramah-ceramahnya antara lain menghina agama Kristen, di mana salib itu jin kafir katanya, dan sudah dilaporkan kepada polisi, tetapi tidak ditindak, disebut kebal hukum. Pendukung ISIS dan terorisme. Bagi yang tidak mendukung ISIS, kafirlah dia, halal darahnya atau tidak salah dibunuh. Memuji tindakan terorisme, paling setia kepada agama Islam, siap mati demi membela agama Islam, disebut mati syahid. Menolak penyuntikan vaksin kepada masyarakat, menolak penerapan lockdown, penutupan masjid dan rumah ibadah lainnya. Mengingat media sosial YouTube dapat dilihat di seluruh Indonesia dan di dunia, dengan alasan tersebut setiap negara tahu Ustadz Abdul Somad pendukung garis keras. Setiap negara ingin menjaga negaranya jangan sampai masyarakatnya terpengaruh garis keras yang bisa menimbulkan perpecahan di negaranya. Berdasarkan alasan tersebut, sampai ada 5 negara mengusir atau menolak Ustadz Abdul Somad masuk ke negaranya masing-masing. Kelima negara itu antara lain yang menolak atau mengusir dari negaranya Ustadz Abdul Somad, yaitu negara Timur, negara Belanda, negara Swiss, negara Singapura, dan masih ada lagi negara yang lainnya. Selain di luar negeri, di dalam negeri juga pernah menolak Ustadz Abdul Somad di daerah Bali, di Jawa Timur dan Jawa Tengah memberikan ceramah. Dan banyak yang menolak di dalam negeri saja, banyak yang menolak Ustadz Abdul Somad memberikan ceramah. Seperti daerah Bali, pernah di daerah Bali, di daerah Jawa Timur dan daerah Jawa Tengah menolak Ustadz Abdul Somad memberikan ceramah. Harapan saya Ustadz Abdul Somad kembali penceramah nasionalis yang bisa diterima semua umat, tidak suka menjelek-jelekan ajaran agama Kristen dan agama lainnya, agar dapat diterima di mana-mana. Memberikan ceramah, usahakan ceramahnya yang menyejukkan hati, agar tercipta kehidupan yang harmonis sesama pemeluk agama yang berbeda, berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Itulah saya lihat. Jadi ada Ustadz Abdul Somad ini, di mana dia sering sudah cukup dikenal namanya di Indonesia ini. Mungkin di luar negeri juga termasuk dikenal juga namanya tersebut. Dan di mana Ustadz Abdul Somad dalam setiap memberikan ceramah sering menyinggung-nyinggung agama yang lainnya tersebut, sehingga menimbulkan permasalahan bagi mereka. Apalagi negara lain itu mungkin negara yang harmonis sesama pemilik agama yang berbeda, sehingga sangat menolak Ustadz Abdul Somad masuk ke negaranya tersebut. Nanti terganggu kehidupan sosial yang harmonis di antara pemilik agama yang berbeda di negaranya masing-masing. Jadi itulah saya lihat, sehingga sampai ada 5 negara menolak Ustadz Abdul Somad ini untuk memberikan ceramah di negaranya tersebut. Di dalam wilayah daerah Indonesia saja pernah juga di Bali dia ditolak, dan juga di daerah Jawa Timur dan daerah Jawa Tengah ada yang menolak dia memberikan ceramah di masjid-masjid tersebut. Inilah karena perilakunya sering setiap memberikan ceramah sering menyatakan menjelek-jelekan agama Kristen. Katanya agama Kristen itu salib itu katanya jin kafir, dioleng-olengkan lagi kepala arah kemana katanya. Kelihatan dia menghina agama Kristen tersebut. Dan juga dia sering menyatakan dalam ceramahnya bahwa
Ustaz Abdul Somad itu adalah pendukung ISIS dan terorisme. Siapa yang tidak mendukung ISIS dan terorisme, sama dia katanya murtad, sama dia dengan kafir. Kalau sudah disebut dengan sama dengan kafir, berarti halal darahnya, bisa tidak masalah kalau dibunuh. Itulah pernyataannya sangat menakutkan. Agama yang lain dibuatnya, selalu mengancam-ancam akan memati, dibunuh dan lain sebagainya. Belum lagi dia banyak sering dia memberikan ceramah-ceramah yang tidak enak didengar oleh orang lain, terutama agama Kristen yang paling sering dihinanya. Di samping jin kafir itu ada juga lagi yang lain-lainnya yang suka dihina daripada Ustaz Abdul Somad tersebut. Sehingga setiap negara ini, tentu dia kan negara Indonesia ini sekarang sudah ada media sosial, bisa mengambil melihat sesuatu itu, dilihat videonya di seluruh dunia, bahkan di seluruh Indonesia bisa. Sehingga setiap negara tahu perilaku Ustaz Abdul Somad ini termasuk pendukung garis keras. Tentu setiap negara ini akan menjaga keamanan negaranya. Jangan sampai nanti warganya terpengaruh Ustaz Abdul Somad tersebut yang bisa menimbulkan ketegangan di antara pemeluk agama yang berbeda di negaranya. Jadi yang saya lihat, jadi harapan saya Ustaz Abdul Somad kembali penceramah nasionalis yang bisa diterima semua umat, tidak suka menjelek-jelekan ajaran agama Kristen dan agama lainnya, agar dapat diterima di mana-mana, memberikan ceramah. Usahakan ceramahnya yang menyejukkan hati, agar tercipta kehidupan harmonis sesama pemeluk agama yang berbeda, berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.